Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, sehingga kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidaklah akan mampu kita untuk menghitungnya. Dan hendaklah kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, karena siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti hendaknya. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, mari kita eratkan tali persaudaraan, tali silaturahmi, kebulatan tekad dan tujuan kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing kita di dalam negara Indonesia ini adalah berbagai macam suku dan bangsa, agama dan kepercayaan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuannya. Dalam hal ini dipakai untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menyikapi kebenekaan ini, mari kita saling menjaga toleransi, karena Undang-Undang Dasar negara kita telah menjamin kemerdekaan beragama dan kepercayaan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita telah meyakini masing-masing kepercayaan dan agama meyakini bahwa mereka yakin seyakin-yakinnya atas kepercayaan agama dan Tuhan yang mereka yakini masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan hal ini tidak bisa dipaksakan, karena itu adalah merupakan rahasia hati, rahasia iman, rahasia hidayah dari Tuhan yang Maha Esa, dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan dari Allah Subhanahu wa taala menurut ajaran Islam. Tentu bagi agama yang lain menurut kepercayaan mereka. Karena itu kita tidak bisa saling memaksakan, tidak bisa saling memponis, menyalahkan orang lain. Kita yakini saja bahwa kita benar dan tidak usah menyalahkan orang lain. Karena kita sendiri menjalankan keyakinan kita, masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam diri kita terhadap Tuhan kita yang kita yakini. Masih banyak perintah-perintah Allah yang belum sanggup kita lakukan, belum bisa kita laksanakan, dan banyak larangan-larangan yang kita hadapi, yang kita jalani, yang tentu saja tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu untuk melakukannya, menjauhi larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita jalankan. La haula wala quwata illa billah. Untuk itu kita harus saling memahami, saling bertoleransi, menjalankan keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Semoga dengan kebenekaan ini
rakyat Indonesia akan semakin sadar bahwa kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara kita untuk menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Janganlah kita ribut masalah agama, jangan kita saling mencaci maki agama yang lain, jangan saling kita menghina agama-agama yang lain. Lakukan sebaik mungkin, akhlak kita perbaiki sesama manusia. Hablum minallah, hubungan kepada Allah. Hablum minannas, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan lingkungan. Saling menyayangi, mengasihi. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam telah mengajarkan dengan kalimah yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita terapkan kasih dan sayang sifat Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sesama seagama, kepada yang beda agama, kepada sesama makhluk Allah, ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, lingkungan, alam. Kita jaga kelestariannya, kita jaga sinkronisasi di dalam alam ini sehingga keesaan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap tindakan, perkataan dan perbuatan kita. Pada kesempatan saat ini, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada tokoh agama, tokoh ulama kita yang sudah kita kenal di Indonesia ini, begitu masyhur agamanya. Beliau mengatakan sesuatu terhadap pemimpin negara kita, Republik Indonesia, dan kata-kata tersebut sesuatu yang terjadi sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Kenapa keluarnya kata-kata itu dari seorang ulama, yang ulama sudah diketahui secara umum? Kenapa kata-kata itu keluar? Adakah sesuatu yang kebetulan di dalam dunia ini? Tentu tidak ada. Menurut keyakinan kita, tidak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun perkataan itu keluar dari mulut siapa? Si A, si B, si C, ulama kah, orang yang menjabat kah, seorang alim kah, seorang bermaksiat kah? Kata-kata tersebut tidak ada yang kebetulan. Kalau kita meyakini la haula wala quwata illa billah, maka tidak ada yang kebetulan yang terjadi setiap saat, setiap waktu. La haula wala quwata illa billah. Semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman diizinkan itu diredoi atau tidak diredoi. Itulah pertanyaannya. Yang kita katakan ini Allah redo atau tidak. Allah sudah izinkan keluar dari lidah seseorang perkataan, mungkin menyinggung perasaan orang lain, menyinggung pejabat, menyinggung ulama yang lain. Tetapi bagi kita sebagai rakyat kecil, sebagai warga masyarakat Indonesia, sebagai rakyat, ini adalah merupakan nasihat bagi kita sebagai orang awam, sebagai orang yang tidak mengerti agama, sebagai orang tidak mengerti hukum, sebagai orang yang tidak menjabat apa-apa, sebagai rakyat jelata. Ini adalah merupakan nasihat. Rakyat semuanya melihat. Informasi sudah sampai kemana-mana. Internet, media sosial, semua menyebarkan berita-berita. Dan kita sebagai rakyat biasa, dalam hal ini dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita sebagai rakyat orang awam harus bisa menerima kenyataan yang kita dengar, kita lihat. Itu adalah merupakan nasihat bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Ternyata kalau omongan yang begini akan menyinggung perasaan orang lain. Kalau omongan yang begini akan membuat sesuatu orang lain menjadi berbahaya atau membuat sesuatu yang melanggar hukum. Karena itu, ini adalah apa yang diucapkan oleh Cak Nun itu merupakan nasihat bagi kita semua. Nasihat bagi kita, para ulama-ulama, para santri, para cendekiawan, para pejabat. Ungkapan yang keluar dari mulutnya Cak Nun itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kita harus meyakini itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sudah izin Allah Subhanahu wa taala, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala keluar dari lidah seseorang yang terkenal. Kenapa dia mengungkapkan kata-kata itu yang semestinya, kalau menurut pandangan orang kacamata awam, semestinya tidak perlu diucapkan.
Namun kenapa itu keluar? Itulah nasihat bagi kita semua rakyat Indonesia. Nasihat bagi pemimpin bangsa kita. Siapapun yang akan memimpin bangsa kita, baik sekarang maupun nanti, jangan sampai terjadi sifat dan karakter yang ada pada Fir'aun yang merupakan musuh Nabi Musa alaihissalam. Jangan ada sifat yang durhaka kepada Tuhan, durhaka kepada Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada pada diri seorang pemimpin bangsa Indonesia ini. Itulah nasihat yang disampaikan Cak Nun itu sebenarnya. Sebenarnya bukan menyampaikannya untuk Pak Jokowi, tetapi menasehati semua pemimpin, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Jangan sampai sifat Fir'aun itu dipakai oleh seorang pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi nasihat yang baik, sikap membangunnya, Fir'aun membangun negeri, membangun piramida yang tinggi dengan kecanggihannya yang sampai sekarang belum terungkap bagaimana cara membangunnya, itu dilakukan oleh Fir'aun. Itu ada segi pembangunan di dunia ini, sampai-sampai dia membangun piramida menjadi 7 keajaiban dunia. Boleh kita contoh cara pembangunannya yang begitu maju di Mesir peradabannya pada saat itu. Tetapi sikapnya yang melawan kekuasaan Tuhan, itu yang tidak boleh diikuti. Kita apresiasi pemimpin kita pada saat ini, Pak Joko Widodo. Kita akan beliau, semoga selalu sehat walafiat, selalu semangat membangun bangsa ini. Kita lihat, kita tidak munafik, kita tidak bisa mengingkari ataupun melemahkan ataupun menghujat beliau. Karena apa? Beliau begitu gigih membangun negara ini pada saat ini. Kita dukung apa program beliau untuk membangun ibu kota baru. Kenapa perlu pembangunan ibu kota baru? Untuk pemerataan pembangunan. Di kancah internasional, Pak Jokowi telah memperjuangkan bagaimana untuk melaksanakan hilirisasi produksi sawit, nikel, boksit. Inilah yang diharapkan oleh rakyat Indonesia pada saat ini. Kemajuan di segala bidang. Jalan tol, jembatan, bendungan, irigasi, semua dibangun. Tol laut, terbukti banyak sekali kapal-kapal tol laut yang dibangun di zaman Pak Jokowi ini. Alhamdulillah, saya menyaksikan sendiri pembangunan tol laut itu. Jangan salah persepsi, tol laut itu bukan membangun jalan tengah laut, tetapi membangun kapal, membuat kapal baru untuk menghubungkan antara pulau yang satu ke pulau yang lain. Yang tadinya tidak ada kapal, sekarang ada kapal-kapal kecil, kapal yang sedang, kapal perintis. Banyak sekali yang dibangun, terbukti. Kita dukung, kalau memang untuk kemajuan rakyat, kita dukung pemerintah. Jadi semua masyarakat, semua ulama harus berpikir jernih bagaimana kita mendukung kemajuan pemerintah. Dan kita boleh mengingatkan pemerintah kalau dia salah. Dan ini juga nasihat untuk Pak Jokowi, pemerintah, pemimpin pemerintah. Jangan menolak nasihat dari ulama. Dan kita lihat juga beliau mendekati ulama. Nahdlatul Ulama, kumpulan semua ulama, mayoritas di negara ini Nahdlatul Ulama, NU. Beliau dekat dengan Habib Lutfi, para habaib. Para habaib yang dekat dengan pemerintah itu bukan mereka mencari jabatan, bukan. Tapi untuk mempersatukan bangsa ini supaya aman, tentram, rakyatnya adem, tentram, mendukung pemerintah. Kita harus ingat pepatah orang dulu, orang tua-tua kita dulu. Untuk rakyat kita sebagai rakyat. Jangan dijauhi, ada 3. 1, raja. Yang kedua, tukang titip, tukang tempa untuk menempa besi, pandai besi, jangan dijauhi. Yang ketiga, dukun atau tabib atau ahli pengobatan tradisional. 3 ini nggak boleh dijauhi. Karena pemerintah kita tidak boleh lawan, karena suatu saat ada urusan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Harus ada pemimpin di daerah tersebut supaya rakyatnya tidak terlunta-lunta, tidak ada tempat mengadunya, yaitu pemimpin yang mengayomi. Kemudian
tukang pandai besi tidak boleh dijauhi, karena dia alat-alat pertanian dibutuhkan, alat perang dibutuhkan, itu pandai besi tidak boleh dijauhi. Kemudian dukun atau tabib atau tukang obat, kalau zaman sekarang dokter, tidak boleh dijauhi, karena suatu saat ada rakyat masyarakat yang sakit harus berhubungan dengan dokter. Tiga ini tidak boleh dijauhi, tetap harus didekati, tetap harus kita dukung, kita jaga supaya ini tetap lestari. Jadi sebagai bangsa Indonesia, apa yang diucapkan oleh Cak Nun itu adalah merupakan nasihat untuk para ulama, nasihat untuk para santri, agar tidak mudah mengomongkan sesuatu yang akan membawa akibat tidak baik untuk bangsa dan negara dan agama dan hubungan Bhinneka Tunggal Ika kita. Dan juga nasihat untuk para pemimpin, bahwasanya pemimpin harus mengayomi masyarakat, jangan sampai bermusuhan dengan masyarakat. Semua kalau sudah jadi pemimpin itu semua rakyatnya, bukan lagi ABCD, yang ini bukan rakyat, ini rakyatnya, tapi semua mengayomi seluruh masyarakat. Mengayomi, dia bagaikan payung yang rakyat ini di bawah payung itu, berlindung di bawah payung itu. Itulah pemimpin. Semoga Pak Jokowi akan legowo menerima apapun yang disampaikan oleh rakyat. Anggaplah ini suatu nasihat yang sangat penting, bahwa rakyat memperhatikan pemerintah, bahwa rakyat cinta kepada pemerintah. Dan kemudian masalah penghinaan agama, itu banyak sekali orang-orang dikit-dikit menghina agama, pelecehan agama, dikit-dikit melapor masalah penghinaan agama, pelecehan agama. Cobalah kita untuk bermusyawarah, jangan sampai-sampai udah mengadu ke pihak hukum, tapi gunakan ikatan seluruh agama di Indonesia ini, musyawarah, selesaikan masalahnya. Ada yang minta maaf, diadili, dimusyawarahkan baik-baik. Jangan dikit-dikit mengadu ke polisi, pencemaran nama baik. Mudah-mudahan terbentuk nanti badan musyawarah lintas agama, sehingga ada penghinaan terhadap satu agama yang dilakukan oleh seseorang dapat diselesaikan secara musyawarah dan diberikan sanksi secara adat atau musyawarah dengan baik, sehingga adanya toleransi kita, Bhinneka Tunggal Ika kita di negara ini tetap terjaga, negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila harus kita jaga, karena Pancasila ini sudah sakti. Kenapa sakti? Karena dibentuk oleh tokoh-tokoh agama bangsa kita ini, bukan sembarangan. Para kiai, para ulama, para waliullah, para kekasih Allah. Itu bagi umat Islam sudah bersyukur. Karena yang membentuk Pancasila itu bukan sembarangan. Tidak usah lagi membentuk negara-negara Islam atau negara apa. Pancasila ini sudah menjamin semuanya. Pancasila ini sudah menjamin keutuhan bangsa ini. Kita jaga Pancasila, maka utuhlah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa negara ini tetap harus utuh? Supaya kuat. Kalau kita bersatu, bagaikan sapu lidi yang diikat. Satu kesatuan, susah untuk dipatahkan. Tapi kalau hanya satu lembar, satu sapu lidi aja, satu batang saja, mudah dipatahkan. Tapi kalau diikat, satu ikat, menjadi kuatlah bangsa kita ini. Kita sumber daya manusia cukup, sumber daya alam kaya, tinggal kita bagaimana memanfaatkannya, bagaimana kita mendukung pemerintah, dan pemerintah bagaimana memihak untuk kesejahteraan rakyatnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terlaksana. Negara lain akan berkehendak kepada bangsa kita karena kita melengkapi semua. Semua ada di Indonesia ini. Rakyatnya banyak, sumber daya alamnya banyak, cuacanya mendukung, 2 musim, panas dan hujan, tidak ada musim salju, tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas. Yang ada cuma 2 musim aja, musim hujan, musim panas. Kita bersyukur, kita di Katulistiwa Nusantara. Ini adalah amanah. Bahkan kita mayoritas umat Islam ini menjaga kedamaian, menjaga persatuan. Mari kita jaga persatuan bangsa kita ini. Mari kita wujudkan rahmatan lil alamin. Menjaga bangsa ini, menjaga agama ini sebagai rahmatan lil alamin.
Jadi bangsa ini kita bersyukur kita sudah mempunyai Pancasila. Kita pertahankan itu. Dan ingat ya, kepada seluruh suku, bangsa, setiap provinsi, kabupaten, semua wilayah yang di sudut-sudut, yang di gunung-gunung, yang perbatasan dengan negara lain, jangan sampai ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia ini. Kalian camkan itu. Jangan sampai mau memerdekakan diri, mau pisah dari NKRI. Karena NKRI ini sudah disumpah. Ingat Sumpah Pemuda. Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Irian, Jong Ambon, Jong Batak, Sulawesi, Kalimantan, Lombok, Madura, Jawa, Sunda, semua sudah bersatu, semua pemuda. Pada Sumpah Pemuda tersebut sudah bersumpah bersumpah mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini yang tidak ada di negara lain. Negara kita Indonesia sudah diikat dengan Sumpah Pemuda. Siapa yang ingin merdekakan diri dari Indonesia, memisahkan diri, mereka melanggar Sumpah Pemuda. Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sumpah. Para pemuda saat itu bukannya sembarangan pemuda. Pemuda yang betul-betul merasakan bagaimana kita terpecah belah, dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris, Eropa, dan sebagainya, sekutu. Semua ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Dan kita sudah dipersatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dengan Sumpah Pemuda. Ingat para pemuda, Sumpah Pemuda itu sudah mengikat bangsa Indonesia ini kepada Tuhan. Bahwa kita sudah bersumpah berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai bahasa, makanya kita diikat dengan bahasa Indonesia. Berbagai macam pulau diikat dengan satu kesatuan Nusantara, yaitu bangsa Indonesia. Ingat, coba kita ambil pelajaran. Saya mohon maaf sebelumnya. Ini tanda kutip analisa saya. Aceh pernah mau merdeka, melanggar Sumpah Pemuda. Apa yang terjadi? Tsunami. Kalau kita mau ambil pelajaran. Tapi itu wallahu alam. Apa karena itu? Tapi diantaranya itu. Sumpah Pemuda mau dilanggar. Tsunami. Bencana yang datang. Kalau melanggar sumpah begitu. Yang kedua, Timur Leste. Timur Leste memisahkan diri dari Indonesia. Apa sekarang? Sudah mendengar kan? Ada keinginan mereka ingin balik lagi menyatukan diri dengan NKRI. Melanggar Sumpah Pemuda. Akhirnya negaranya miskin. Susah mata pencarian. Yang negara membantu mereka tidak bertanggung jawab. Australia. Apa bantuan Australia terhadap mereka di saat mereka sedang susah? Memberikan subsidi kah kepada negara Timor Leste? Tidak. Makanya jangan sampai melanggar Sumpah Pemuda. Kita jaga kesatuan bangsa Indonesia ini. Bagi kita umat beragama, terutama umat Islam, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Hubbul waton minal iman. Bukan sembarangan NKRI ini. Sudah diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau pengen tahu bahwa
nanti di akhir zaman ada mayoritas Muslim begitu mencintai Rasulullah, begitu mencintai Nabi Muhammad SAW, mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Mereka tidak pernah melihat Rasulullah menerima wahyu. Mereka cuma mendengar kabar, tapi mereka mendapatkan hidayah untuk menerima Islam. Itulah dia Islam di Nusantara. Makanya disingkat Islam Nusantara. Islam yang ada di Nusantara. Kenapa ada Islam Nusantara? Bedanya apa? Kita ada banyak sekali adat istiadat di Nusantara ini, suku-suku. Dengan adanya Islam, adat itu semakin baik, semakin mantap, hubungan akhlaknya semakin baik, silaturahminya semakin baik. Sampai-sampai ada slogan pada suatu adat dan kebudayaan. Adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah. Indonesia bangkit, Indonesia bersatu, jangan saling menghujat, mari kita saling memaafkan, mari kita jaga silaturahmi. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Al-Fatihah, pembukaan. Jaga itu, umat Islam mau apa lagi? Tidak usah mendirikan hilafah-hilafah, tidak perlu. Sudah dijamin NKRI dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bahasa Arabnya apa? Berbeda tapi satu tujuan itu. Banyak tapi satu. Hah? Bahasa Arabnya. Kusdul Wahdah Pil Kasroh. Pandang satu di saat memandang yang banyak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya mungkinlah bahasa Sanskertanya bisa aja itu. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebenarnya siapa yang mengarang Bhinneka Tunggal Ika itu? Orang yang bertuhan. Bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kitab Sota Soma. Dalam Islam, la ilaha illallah. Apalagi mau dirikan hilafah-hilafah, sudah lengkap. Pancasila tuh. Makanya kita harus menjaga. Nabi berpesan, kalau agama lain tidak mengganggu, tidak menghalangi kalian untuk beribadah, jangan dimusuhi. Kecuali kalian mau ke masjid dihadang sama mereka, tidak boleh beribadah. Tidak boleh ke masjid. Itu baru namanya tidak lagi Bhinneka Tunggal Ika, tidak lagi Pancasila. Kalau seperti itu harus dimusyawarahkan. Tidak boleh kita menghakimi sendiri. Gitu. Karena kita sudah diayomi, sudah dijaga oleh NKRI. Ada hukum negara. Kita dalam hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan hukum agama pun sudah dijamin oleh undang-undang. Tapi kitanya udah sanggup belum? Tanya dulu diri kita. Sanggup belum? Negara-negara di Timur Tengah itu negaranya jadi kecil-kecil. Karena apa? Tidak bisa semuanya sama. Pendiriannya beda-beda. Kita terdiri dari berbagai macam pulau,
Nusantara bisa disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mari kita musyawarahkan. Jika ada masalah antar agama, musyawarahkan. Antara ulama dengan pemerintah, bersatu. Antara umara dan ulama. Sehingga terciptalah negara kita yang baldatun toyibatun warabbun ghafur. Gemah ripah loh jenawi. Amin. Allahumma amin. Demikian, lebih kurang mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Astagfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.